Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Adik-adik, anak-anak yang sholih dan sholihah semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Iya, alhamdulillah, semoga kalian semuanya tetap sehat, semangat, dan senantiasa ceria. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kali ini kami akan berbagi cerita dari sebuah buku yang kali ini baca. Bukunya tebal sekali. Nah, adik-adik di rumah, kali ini yakin kalian semua pasti juga suka membaca, karena dengan membaca seperti kita melihat jendela dunia. Oke, adik-adik langsung saja ya, kali ini bacakan ceritanya. Judulnya adalah Ayah yang Tidak Pernah Meninggalkan Tali. Wah, seperti apa ceritanya? Tapi sebelumnya kali ini mau nyanyi sebuah lagu. Ingat gak adik-adik waktu masih kecil, mungkin yang masih TK? Nah, yang dulu ketika masih TK, kalian semuanya pernah diajari sama bu guru atau pak guru menyanyikan lagu tentang ayah dan ibu. Siapa yang masih ingat? Iya, betul, lagunya begini ya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Lalu ayahnya bilang, selamat belajar nak, penuh semangat. Ibunya juga berkata, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, adik-adik, cerita ini dimulai pada suatu ketika ada beberapa orang yang sedang melintasi pegunungan dan mereka menemukan salah satu jalanan menurun yang sangat sempit. Nah, jadi di gunung mereka menemukan jalan yang turun tetapi sempit sekali. Nah, di tengah-tengahnya mereka melihat rekahan yang ditumbuhi bunga-bunga yang indah dan sangat lebat dan sangat langka. Maksudnya itu di tengah-tengah pegunungan di jalan yang sempit tadi ada sebuah lubang yang besar yang di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan bunga. Nah, seseorang dari yang melintasi di jalan tersebut mendekati seorang penggembala kecil yang sedang menggembalakan kambing. Pada saat itu kebetulan ada seorang penggembala kecil yang sedang menggembalakan kambingnya di gunung itu. Nah, orang yang berjalan-jalan tadi yang banyak mendekati anak penggembala tadi, lalu berkata kepada si penggembala kecil tadi, wahai anak kecil. Iya tuan, ada yang bisa aku bantu? Nah, orang itu ternyata meminta anak gembala untuk mengambilkan bunga-bunga yang ada di dalam lubang yang sangat besar itu tadi, karena mereka merasa bahwa anak kecil tadilah yang mengetahui keadaan di sekitar gunung, yang terbiasa berada di sekitar gunung tersebut, yang mampu atau bisa mengambil bunga-bunga tersebut. Adik-adik, bunga-bunga tersebut adalah salah satu bunga-bunga yang langka sekali. Makanya mereka ingin sekali, para pendaki tadi ingin sekali mengambil bunga-bunga tersebut. Maukah kamu mengambilkan kami bunga-bunga yang ada di dalam situ? Boleh tuan. Baiklah, aku bisa menolong kalian. Oh, tidak hanya menolong, kami akan memberikan upah untukmu. Baiklah, tapi aku minta izin dulu pada ayahku. Apakah ayahmu ada di sini? Iya, beliau sedang berada di balik bukit tersebut. Adik-adik, ternyata ayahnya juga sedang mengembalakan kambing yang sama, tetapi berada di balik sebuah bukit yang berbeda dengan lokasi tempat bunga tadi dan ketika para pendaki berjumpa dengan penggembala kecil tadi. Mereka lalu mengikat tubuh penggembala itu agar tidak jatuh dan menurunkannya perlahan hingga mencapai tempat bunga itu tumbuh. Nah,
Setelah tentu saja sang penggembala kecil meminta izin kepada ayahnya, kemudian ayahnya mengikuti dan menuju ke tempat gerombolan orang yang menginginkan bunga-bunga tersebut, maka kemudian penggembala kecil tadi diikatkan tali di tubuhnya agar aman dan diturunkan perlahan-lahan ke dalam lubang di mana tempat tumbuhnya bunga-bunga yang sangat langka itu. Tapi si anak kecil berkata kepada para pendaki tadi, Tuan, tapi jangan Tuan yang memegang. Aku ingin ayahku sendiri yang memegang. Oh, baiklah, baiklah. "Ya, biar saya saja yang memegang." Ayahnya lalu memegang tepat berada di tepi lubang, sementara para pendaki membantunya di belakangnya karena talinya sangat panjang adik-adik. Bisa dibayangkan kan? Nah, kemudian si penggembala kecil dengan perlahan-lahan, dengan lincahnya turun ke dalam lubang tersebut untuk mengambil bunga-bunga yang diinginkan oleh para pendaki tadi. Setelah mendapatkannya, kemudian ayahnya menarik perlahan-lahan. Jaga, peganglah erat-erat tanganmu di tali tersebut. Iya, ayah. Tarik, ayah. Aku sudah mendapatkan beberapa bunga. Nah, betapa gembiranya para pendaki tadi ketika melihat bahwa anak gembala kecil tadi sudah mengambil beberapa helai bunga yang diinginkan oleh mereka. Kemudian sang ayah menarik perlahan-lahan hingga selamatlah anak gembala kecil tadi dan berhasil mendapatkan bunga-bunga yang diinginkan oleh para pendaki tadi. Lalu diberikan kepada para pendaki tadi. Setelah itu, alhamdulillah ternyata para pendaki tadi tidak mengingkari janji, diberikanlah sedikit upah kepada ayah dan kepada anak penggembala tadi. Betapa gembiranya sang ayah dan juga si gembala kecil tadi. Terima kasih, Tuan. Tuan sudah membantu kami dengan memberikan upah buat kami. Oh, sama-sama. Kami juga begitu. Kami juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Tuan. Tapi ada yang mengganjal di hati kami. Iya, ada yang bisa saya bantu? Kenapa, Tuan? Waktu kami menurunkan engkau di bawah, kenapa kamu tidak percaya kepada kami? Malah kamu meminta ayahmu yang mungkin sudah agak tua ini untuk memegang tali yang utama atau tali yang ada di depan. Karena aku yakin ayahku tidak akan pernah melepaskan tali untukku. Karena aku belum percaya dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berbohong, mungkin tuan-tuan akan menjatuhkan aku di dalam lubang itu ketika aku tidak bisa mengambil bunga-bunga tersebut. Maka aku meminta kepada ayahku. Karena ayahku, aku yakin ayahku adalah seorang yang sangat menyayangi anaknya. Betapa gembiranya sang ayah mendengar perkataan sang gembala kecil tadi. Sedangkan para pendaki tadi juga tersenyum dan mengelus-ngelus kepala si gembala kecil tadi. Dari situ para pendaki belajar banyak bahwasanya mereka yang sudah berhari-hari tidak pulang akhirnya segera kembali pulang karena mereka merindukan orang tua mereka, yaitu ayah dan ibunya. Nah, adik-adik, itulah cerita dari Kak Nini kali ini. Nah, kita harus tetap yakin dan kita harus senantiasa berbagi kasih sayang terutama kepada orang tua kita, menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita insya Allah senantiasa juga menyayangi putra-putrinya. Tapi sekali lagi, ayah yang solih akan melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Ibu yang solihah juga akan melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Nah, adik-adik yang solih dan solihah semuanya, kan ini senantiasa berharap dan berdoa semoga kalian semuanya tetap menjadi anak yang solih dan solihah, istiqomah dalam berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu kalian. Oke, lain kali ketemu lagi dengan Kak Nini dalam cerita yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.